Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY? Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, Ya. dari TikTok itu apa yang tertarik dari YouTube-nya, dari TikToknya RDAY kalau gue boleh tahu tuh bos? Boleh jujur Pak Haji? Iya. Saya tertarik banget sama duit bibit sama centong itu Pak Haji. Oh iya, tadi kasih uang bibit sama centong dikasih. Malah kalau nanti saya kasih centong lagi yang buat nyidukin nasinya warteg. Waduh, Alhamdulillah. buat manggil Mudah-mudahan. orang yang makan. Bismillah. Luar biasa. Ntar saya kasih. Baik, makasih Pak Oh Haji. jadi lo tertariknya bibit sama centong. Nah, Sampai lu- dari pulang dari sini malam-malam itu mikir Pak Haji, gimana caranya dapat duit 10 juta nih? Iya. Iya kan? Iya. Akhirnya, wah, nih BPKB odong-odong ini jadi duit nih. Langsung saya telepon orang leasing, Iya. orang WOM. Iya. Saya bilang, lu bisa bantu nggak? Kira-kira ini odong-odong gue dapat berapa duit? Heeh. Tadinya 13.500. Heeh. Lempengin nih 15. Heeh. Gua 3 tahun nggak apa-apa lah kalau memang nanti nggak ada rezeki kan gitu. Iya. Nah, akhirnya kemarin saya udah koordinasi sama Bu Haji, Ya. saya minta nomor rekening. Ternyata Bu Haji sibuk ya. Iya. Akhirnya tadi langsung ke sini. Kalau memang bisa langsung di sini, ya udah tadi katanya cash sama Bu Haji. Iya. Jadi sama tadi alhamdulillah sedekah Jumat berkah juga. Jumat barokah, Ya. potong sapi. Ya. Oh iya. 1 juta. Ya jadi sisa dari 15 itu ya ada buat bayar anak sekolah juga. Ada ongkos mondar-mandir lainnya. Iya. Seri-serian Pak Haji. Bos, kalau hajat kita maksa, sedekah harus maksa. Kebanyakan kita hajatnya maksa, sedekahnya seikhlasnya. Iya. Ya kan? Jadi lemot. Hajatnya maksa. Sedekahnya seikhlasnya. Harusnya jadi ibarat Iman mobil ya. itu piston. Tak, 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 tak gitu. Jadi sedekah harus maksa karena hajat kita maksa. Benar. Pak. Kita kan kebanyakan hajatnya maksa, pas suruh sedekah seikhlasnya aja biasa. Kalau begini gimana? Sedekahnya udah maksa juga kan Pak Haji? Maksa lah. Udah maksa lah. Itu sampai gadein odong-odong, gue setuju. Bagus aja ada odong-odong. Oh, Kalau iya? nggak udah mikir nih, kapan punya duit 10 juta ya kan? Iya iya iya. Heeh. Jadi mungkin Allah ngasih jalan. Nu odong-odong lu gade dulu. Gade Pak Haji. Ini benar-benar nih bukan rekayasa. Dapat 15 juta. 15 juta Jadi dari WOM Finance. uang fine. Saya bilang hari Jumat gimana caranya? Gua mau ke Bogor, gua mau sedekah. Ya, Gimana caranya cair? ya. Saya bilang jam 6 kemarin, jam 6 sore kemarin cair. Cair. Cair 15 juta. Bos, kalau gue boleh tahu kan bos yang nonton TikTok, Ya. gimana tuh yakinin istri tercinta mau dibawa kemari? Kan waktu itu sendiri. Padahal saya nggak mau ajak. Begitu tadi pagi bilang saya mau ke Bogor. Saya minta doanya aja. Mudah-mudahan ada hasil. Ikut dong katanya. Oh langsung. Ya sudah. Saya karena kan ini anak trauma pasti naik odong-odong. Apa? Trauma. Trauma. Ngeliat warna odong-odong saya, dia udah nangis dulu. Oh begitu. Iya, mabok duluan. Apa? Mabok gitu. Waktu umur setahun kita paksa ajak pulang kampung. Heeh. Muntah. Nah, jadi dia muntah nangis-nangis. Sampai sekarang lihat warna mobil aja, Udah takut. udah takut duluan. Takut. Nah itu yang saya berpikirnya untuk ngajak dia jauh-jauh. Ah, Nah dia tadi kasih antimo, dia mau ikut, ya udah ayo berangkat. ah. Gitu. Ya udah, ya, alhamdulillah sampai di sini. Gitu. Sebelumnya udah suka cerita sih tentang Apa? RDAY gitu. Udah sempet cerita sebelumnya tentang RDAY gitu. Suami. Iya. Oh ceritanya apa kalau boleh tahu? Dia tanya, Sedikit ya. kenapa katanya mandi malam-malam terus belum tidur sholat tahajud. Heeh. Kata RDAY boleh belum tidur. Saya bilang. Iya boleh. Itu ya istilahnya ngelaksanain ya sesempatnya aja kan gitu Pak Haji.
karena saya belum ketemu langsung dengan Pak Haji. Gitu. Nah, sering saya lihat live, ya kan, testimoni orang jauh-jauh juga datang ke sini. Gitu. Saya pikir kenapa kita deket, nggak mau coba, Iya. kan gitu. Bos tadi nggak lihat yang umurnya 85 tahun. Iya ya Pak Haji tadi. 85 tahun. Dia paksain privat, maksa sedekah 10 juta. Syaratnya cuma satu. Harus ngaceng. Harusnya ngaceng. Dia udah nggak ngaceng dari 2017. Oh iya? Udah nggak ngaceng. Nah. Dia udah kemana-mana. Dia lihat TikTok, dia lihat YouTube RDAY. Pasti. Karena dia lihat banyak yang udah nggak ngaceng bisa ngaceng. Coba ya gitu. Dan saya kemarin nonton yang seru, saya Cobalah. yang dukun santet. Ah iya. Sampai nyerah-nyerah ya Pak Haji. Iya, panas. Panas. Padahal nggak saya Iya, pegang. nggak apa-apain kan Pak Haji. Enggak lah, Cuman interaksi saja. Cuman begini aja. Saya bilang luar biasa ini, saya bilang. Banyak saya sering kalau malam lagi jaga nih sendiri kan. Bapak kalau lihat kemarin malam, itu lebih dahsyat lagi. Dia khusus ngobatin orang kena santet tadi malam ya. Spesialis santet. Dia kesantet. Dia spesialis. Jadi kalau orang kena santet berobat ke dia. Oh ya? Orang kena dukun atau orang di rumahnya ada jin, ada kuntilanak, dia dia yang ngusir. Dia datang ke sini berobat, bos. Boncengan sama cucunya. Dia betul. Di mana dia buka prakteknya? Bojonggede. Belakang stasiun kereta api Bojonggede. Oh ya? Iya. Dia spesialis santet. Santet. Datang kemarin. Aduh, saya bilang hajatnya apa, Bu? Saya mau pasiennya banyak kayak Pak Haji. Aduh, gue bilang ini bener apa enggak? Iya Pak Haji. Ya udah Ibu promosi dia. Saya spesialis santet. Buat penonton tamu RDAY yang kena santet bisa berobat ke saya. Jadi RDAY ada subkontraktor. Iya. Aduh. Ya banyak yang menarik sih Pak Haji, saya lihat TikTok tuh. Kan banyak nih yang namanya orang promosi seperti ini yang cerita lunas hutang itu mungkin di TikTok tuh seabrak-abrak Pak Haji. Iya. Ya kan? Lunas hutang. Nah, saya tertarik ke sini itu sampai keponakan saya suruh survei ke sini. Keponakan saya tinggal di Keradenan. Oh iya. Saya bilang, Sur, coba kamu survei ke tempat ini, bener nggak sih? Saya bilang gitu. Kesini deh sore-sore Pak Haji. Keponakannya. Ya. Terus laporannya apa? Bener Om, banyak kandang sapi, kandang kambing, kandang kuda. Oh ya berarti bener itu. Saya bilang, jauh nggak tuh dari rumah? Ya lumayan sih Om, katanya gitu. Ngobrol-ngobrol nah tuh, saya cerita gini. Ini mah Pak Haji di Tarunan, udah lama gue udah sering ke situ. Kata keponakannya. Kata Oma. Oh, kata Oma. Nah, Bapak kenal Oma gimana ceritanya? Bisa ketemu, bisa cerita, bisa ngobrol-ngobrol. Itu kan juga nggak jauh rumah dari Jiung tadinya tuh. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol, dulu Pak Haji tinggal di Taruna katanya. Nah, tapi udah lama saya nggak kesini, dia bilang. Oke, gua anterin katanya, tapi gua nggak jamin ya ketemu Pak Haji. Sekarang susah ketemu Pak Haji, dia bilang. Kata Oma. Kita keluar Sentul Selatan Pak Haji. Keluar Sentul Selatan. Nah, jadi kan muter-muter tuh, mau ke sini. Akhirnya masuk tol lagi, baru keluar dermaga Yasmin. Nah, di jalan itu Oma bilang, aduh, lu sih niat lu jalan-jalan katanya. Jadi begini. Iya, model kayak Nadia Gitu. yang kena pinjol 17 kartu kredit. Nah, 40 pinjol. buset. Jadi Mbak Nadia, nggak apa-apa, biarin, nggak apa-apa. Yang penting dia diem, nggak apa-apa. Mbak Nadia itu kena kartu kredit
17, pinjolnya 40. Dia bilang ke sini cuman mau lihat-lihat. Akhirnya nggak bisa tuh ketemu saya. Karena cuman mau lihat-lihat doang. Terus saya bilang, pasti ketemu. Saya bilang, aku yakin. Saya bilang ketemu. Saya bilang, delala bener sampai di sini Pak Haji selesai privat. Oma ketemu sama Bu Haji. Oh iya, kakak saya. Kakak Bu Haji. Ayo masuk katanya bisa ngobrol sebentar. Tapi kan sempat foto-foto kita tuh. Oh iya, kan? iya, Alhamdulillah iya, Pak Haji. iya, iya, iya. Nah makanya saya. Nah, mau saya bisa gak ucapan adalah doa. Jadi maksud saya ucapan yang Bapak tadi ucap nanti diucap juga sama istri tercinta dan Bapak untuk hajatnya, tapi dalam bentuk yang lebih ekstrim lagi, namanya nyumpahin, sumpah serapah. Kalau saya boleh tahu, Bapak aslinya dari mana? Saya aslinya Bali Pak Haji. Bali. Nah, Ibu aslinya mana? Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Purwokerto. Purwokerto. Iya. Nah, mau saya kan tadi Bapak ngucap pasti saya ketemu Pak Haji. 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 Kan Ketemu benar. Terus Bapak bilang jalan-jalan, akhirnya jalan-jalan. Iya, benar. Sampai nunggu selesai. Nah, nanti kan saya ajarin 5 ilmu pamungkas hajat terkabul. Salah satu yang kelima tadi nyumpahin Pak. Jadi nanti Bapak ngucap tapi dengan spontan. Nah, yang 5 pertama kalau Bapak pengen terkabul sama Ibu, terima dulu takdir Tuhan. Jadi Bapak tinggal di Jiong, di warteg, di rumah makan itu buka minuman, makanan, itu terima dulu takdir Tuhan. Bapak sama Ibu dianugerahkan anak 7, terima dulu nih takdir Tuhan. Kedua, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Nah, yang ketiga, Bapak paksain sholat taubat 18 yang ada di kertas tuh. Nah, yang keempat, terakhir nih yang keempat, Bapak jangan inget-inget uang yang ada di luar, uang yang dipinjam di luar, uang yang diinvestasiin di luar, uang yang nyangkut di luar. Nah, ini nggak boleh. Nah, terakhir tadi nyumpahin itu. Nah, coba terangin Bos, jabarin satu-satu. Yuk, nggak apa-apa. Cinta ya. Siap. Lanjut. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, harus menerima takdir Allah. Ini pondasi. Karena kalau ini goyah, semuanya akan runtuh. Fungsinya tidak kuat, akan runtuh oleh keimanan kita di sini ini. Pasti kalau kita tidak menerima takdir Allah, itu potensi untuk satu minimal mengeluh. Yang berikutnya pasti akan protes, menyalah-nyalahkan, minimal nyalahkan diri sendiri, nyalahkan istri, nyalahkan anak, nyalahkan orang tua. Ujung-ujungnya kalau sudah mentok akan nyalahkan Allah. Kalau Allah sudah disalahin, murka. Benar. Jadi harus benar-benar diterima kondisi yang ada sampai saat sekarang. Belakang cukup dengan pasang spion saja, sesekali saja, untuk refleksi, bukan selalu ditengok. Nggak akan maju ke depan. Ini paling utama selalu ditekankan Pak Haji ini. Ini berkaitan dengan yang nomor 4 tadi Pak Haji ingatkan. Termasuk di dalamnya yang kedua, berarti ini saya taruh di kedua. Jangan inget-inget juga investasi yang sudah pernah salah.
titip uang yang pernah salah, dipinjem Nggak balik. gak balik. Baru aja saya mau ngomong tuh. Coba cerita dong pengalaman. Cerita Sedikit. dulu, biar puas dulu. Karena pernah Pak Haji, tapi diketahuin saya tentara kok ketipu. Apa? Tentara Oh kok ketipu. iya. Ya. Tentara kok kecopetan. Iya, padahal dia kan udah sekolah, udah ada pendidikannya. Nah, dulu sempat juga saya pilot hampir-hampir dengan sekarang juga, kelilit utang, kartu kredit, terus sampai kita boleh katakan minus. Zaman marak-maraknya penggandaan uang, Zamannya penggandaan uang, penggandaan ada uang. orang narik duit, Hah? orang bisa narik duit katanya gitu. Nah, ada teman kenal tuh di Jonggol. Di Jonggol karena bisa narik duit, ya kan? Dengan kita modal sekian juta, ntar dapatnya sekian M. Gitu. Yang namanya kita lagi susah, yang begitu-gitu gampang sekali masuk. Nah, 2 kali saya kena itu. 2 kali. 2 kali. Padahal seharusnya Sekali udah nggak jerah. pengalaman sekali udah mestinya kan. Nah, waktu itu mau lebaran juga. Mau lebaran, terus sebelum dapat THR kita udah pinjemin. Kita udah minjem duit buat bawa ke Jonggol. Nah, masuk situ kalau nggak salah 5 juta kalau nggak salah. Nah, lama-lama kita datang ke sana lagi, katanya inilah, itulah, inilah. Terus terakhir kita disuruh bawa potongan kertas putih segede-gede duit ratusan. Suruh bawa ke sana, nanti bawa sebanyak-banyaknya gitu. Sampai kita ke tukang potong, biar simetris potongan duit itu. Iya. Ya kan kita ditanyain, ini buat apa Pak? Kok gedenya segede duit? Saya bilang udah deh, lu nggak usah tahu. Saya bilang, ya, kebetulan kan kita kenal tuh yang tukang potong. Udah lu bisa tahu. Saya bikin banyak tuh, berapa kardus tuh? Udah, akhirnya udahlah, ya sudahlah, anggap aja ibadah. Udah gitu, kalau masalah yang kita kena misalnya 1 juta, 2 juta itu sering Pak Haji. Yang saya bilang pada saat susah seperti ini, yang begitu-gitu gampang sekali masuk. Dengan kita berpikir mindset kita tuh terus, oh iya kita harus dapat sekian terus kita harus bayar utang. Yang utang inilah yang suka bikin kita tuh pusing. Gitu. Terus ada orang minjem duit 10 juta jaminan motor. Begitu kasih bayar sekali ngilang sampai sekarang. 5 juta. Nggak ada sama sekali bayar. Hilang. Terus temen sempat juga minjem sampai sekarang masih ada 38 juta kalau nggak salah. Udah lama banget nggak pernah dia bayar. Cuman kita bingung juga mau nagih gimana. Iya. Nah, tapi tetap ingat gitu kan. Iya. Gimana udah melupakan itu. Iya. Sementara kita susah. Mungkin kalau kita ada lupa Pak. Bener nggak? Kalau nggak ada kadang-kadang, oh iya dia punya utang. Coba kita tagih. Kan gitu. Nah makanya tadi saya bilang sama Pak Haji, kira-kira bisa nggak sih orang itu bayar ke kita Nggak, pada saat kita. jangan. Nah bagus Pak Haji kan. Nah, jadi ngingetin, jadi saya akan coba untuk melupakan semua. Karena kalau kita nagih cuma 30 juta, 38 juta. Tapi kalau kita nggak ditagih, itu bisa yang masuk 3,8 miliar. Amin. Itu minimal. Amin. Itu minimal. Itu. Lanjut. Lanjut. Silakan. Iya, jadi berat. Jadi biasanya di awal siap jalanin. Kayak dulu mau ditugas masuk kan siap ditempatkan dimana-mana di mana gitu. saja. Begitu penempatan kasak kusuk. Begitu ditempatkan nangis. Begitu ditempatkan kasak kusuk Pak. Iya kan? Saya biar nggak jauh dari Monas nggak apa-apa lah di mana. Berapa duit jadi gitu.
Itu Pak Haji. Padahal pas pengajuannya siap ditempatkan di mana seluruh wilayah Benar. Republik Indonesia. Karena salah, orang bilang apa tujuan kemanusiaan tentara? Berjuang. Berjuang. Apa itu berjuang? Mencari beras, baju dan uang. Apa Pak berjuang Pak? Berjuang, mencari beras, baju dan uang. Beras, baju dan uang. Beras kan dulu kita dapat jatah beras, Iya. dapat jatah baju, Baju. ya kan? Dapat gaji. Berjuang. Berjuang. Iya. Lanjut Pak. Kedua ya, Ya. lupakan Siap. semua yang masa lalu tadi. Terima, itu kan termasuk takdir Tuhan juga. Benar. Bapak Muslim. Alhamdulillah mualaf. Oh, iya. Mualaf makanya kan dari Bali. Mualaf Pak Haji. Oh, Mualaf. Alhamdulillah mualaf. Jadi udah berapa tahun mualaf? 2011 ya, Mah? Iya. 10. Hah? 2010. 2010. Oh, 2010. Oh, iya. Cuman ya begitu Pak Haji. Sholatnya sebelang belontang. Cuman bisa sholat doang. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Terima takdir Allah. Kemudian yang kedua, jangan diingat-ingat investasi, piutang atau penempatan harta kita, uang kita yang masa lalu di tempat orang. Jangan ditagih. Karena kata Pak Haji itu Jangankan ditagih, inget aja nggak aja, boleh. Ingat saja tidak boleh. Itu yang bikin lemot kita kaya raya tajir melintir. Ingat-ingat duit kita ada di orang, itu bikin lemot untuk kaya raya tajir melintir. Itu yang bikin hajat kita nggak akan jadi kaya raya tajir melintir. Nggak boleh. Iya.